Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sip. Kayaknya kurang semangat ya. Kakak sapa sekali lagi ya adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sip. Oke, kita kembali lagi di Sekolah Minggu Resort HKBP Martoba Medan. Buat adik-adik yang di rumah, mari kita persiapkan Alkitabnya, persiapkan dirinya. Pastinya semuanya sudah sarapan di rumah. Supaya kita boleh mulai ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya, adik-adik yang di rumah, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami serta ibadah kami untuk pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji dan termulia namamu Bapa, akan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, buat adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan bernyanyi. Ayo semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita bernyanyi. Lompat, lompat, yuk lompat. Ikuti gerakan kakak-kakak yang di depan ya. Lompat, lompat, yo lompat. Lompat bagi sang raja. Mari, mari menari. Mari bagi sang raja. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku puji namamu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku puji namamu. Ayo masih bernyanyi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilompai-lompai, pinggul digoyang-goyang, kaki melompat-lompat, putar badan. Tangan dilompai-lompai, pinggul digoyang-goyang, kaki melompat-lompat, puji Tuhan. Salam surga yang mulia, anugerah dari Allah. Buka berusaha berupaya, sana surga yang mulia. Surga itu hadiah, anugerah dari Allah. Kebenaran disarilah, surga itu hadiah. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh ambil sikap duduk yang rapi, persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati dan pikirannya. Kita mau sambut firman Tuhan kita dengan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita untuk hari Minggu ini tertulis di dalam Amsal pasal 8 dimulai ayat 32 sampai 36. Sudah dapat? Inang akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Masih dalam keadaan sehat? Iya, tentunya kita dalam keadaan sehat. Karena itu tetap menjaga kesehatan. Nah, pastinya sudah rindu untuk terus beribadah, ya. Kita pasti sudah merindukan untuk datang di tengah-tengah gereja. Tapi karena situasi pandemi COVID-19, kita masih beribadah di rumah. Karena itu tetap semangat, tetap memuji Tuhan walaupun hanya di rumah saja. Nah, adik-adik sekalian, tadi firman Tuhan berbicara soal berbahagia. Nah, apa arti berbahagia? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Apa arti berbahagia? Apakah hari ini kalian berbahagia? Apakah kalian hari ini bersukacita? Tentunya, kalau kita memuji Tuhan harus dengan berbahagia. Nah, karena itu apa pengertian berbahagia? Kalau pertanyaan ini disampaikan kepada adik-adik. Nah, ketika pertanyaan ini disampaikan kepada adik-adik, pasti jawabannya akan berbeda-beda. Nah, berbahagia. Ya, ada orang yang akan menjawab berbahagia itu Inang bersukacita. Ada juga orang yang akan mengatakan berbahagia itu Inang adalah bergembira. Ada juga yang mengatakan bersukacita, bergembira, tentu hatinya dalam keadaan senang, penuh dengan tawa, penuh dengan kebahagiaan. Nah, kalau orang yang bersukacita itu pasti wajahnya akan berseri-seri, akan cerah, akan cemerlang. Nah, wajahnya kalau perempuan itu pasti akan terlihat lebih cantik, ya. Dan orang yang berbahagia kalau laki-laki itu pasti akan lebih tampan, akan lebih awet muda dibandingkan dengan orang yang suka menangis, dengan orang yang suka cemberut. Nah, karena itu selalulah berbahagia. Nah, adik-adik, apa yang menjadi kriteria kalian ketika dikatakan berbahagia? Nah, pasti itu juga banyak jawabannya. Ya, apa yang menjadi kriteria kalian ketika berbahagia? Atau apa yang bisa membuat kalian bahagia? Nah, pasti banyak ya. Aku bahagia kalau dikasih jajan sama mama dan bapak. Iya kan? Tentu kita bersukacita. Nah, uang jajanmu anakku, langsung wajahnya berseri-seri, langsung wajahnya bersukacita. Karena apa? Bisa pergi jajan, bisa beli permen, bisa beli
gula-gula, bisa beli yang lain kan, beli roti atau beli yang lainnya. Nah, ada juga kita berbahagia ketika kita dapat hadiah dari orang tua. Hadiahnya apa? Mungkin dapat sepeda, mungkin dapat buku. Kenapa kita dapat hadiah? Mungkin juara kelas, ya. Juara kelas juga bisa menjadikan kita anak yang berbahagia. Karena dengan menjadi juara kelas, hati orang tua itu menjadi senang. Nah, ada juga anak-anak yang berbahagia, yang bersuka cita kalau diajak jalan-jalan, ya kan? Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita sudah terlalu banyak di rumah. Tentunya kalau diajak jalan-jalan, hati itu menjadi gembira, hati menjadi senang, hati menjadi bersuka cita. Tapi tunggu dulu, COVID-19 belum berlalu. Karena itu jalan-jalannya ditunda dulu. Nanti sesudah semua berakhir, ketika pandemi COVID-19 sudah berlalu, barulah kita melakukan yang namanya jalan-jalan. Kalau sekarang jalan di rumah dulu, jalan di tempat dulu. Nah, kemudian apalagi yang bisa membuat hatimu bergembira? Apalagi yang bisa membuat hatimu bersuka cita? Tentu bertemu dengan teman-teman. Ayo, siapa di sini yang rindu dengan teman-temannya di sekolah? Pasti ya. Karena kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, makanya ketika nanti kita bertemu dengan mereka, kita bersuka cita. Nah, kalau mau bertemu dengan mereka, karena itu sabarlah dulu di rumah, jaga kesehatan. Nanti pada waktunya kita bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah. Nanti kita puaskan memeluk mereka, bersuka cita bersama mereka, bermain dengan mereka. Nah, begitu juga dengan di gereja. Ayo, siapa di sini yang bersuka cita kalau ketemu sama guru-guru sekolah minggunya? Semua kan? Semua merindukan. Karena itu kami semua menyapa adik-adik hanya lewat video ini. Semoga kegembiraan kita tidak mengurangi rasa persaudaraan. Nah, itulah hal yang bisa membuat kita berbahagia. Berbahagia dari sudut pandang siapa? Sudut pandang kita. Berbahagia, bersuka cita, bergembira dari sudut pandang kita, dari kacamata kita. Nah, bagaimana dengan konsep firman Tuhan kali ini? Apakah yang dikatakan firman Tuhan tentang hal berbahagia? Nah, apakah konsep Alkitab berkata berbahagia itu kalau dikasih jajan? Apakah konsep berbahagia itu kalau kita bertemu teman? Ternyata tidak, jauh berbeda. Nah, karena itu firman Tuhan mengatakan berbahagialah kita kalau memelihara jalan Tuhan dan mendengarkan didikan dari Tuhan. Nah, itu dia konsep yang pertama berbahagia katanya. Berbahagia kita kalau kita memelihara jalan-jalan Tuhan dan mendengarkan didikannya. Nah, adik-adik, hal yang paling simpel untuk memahami bagaimana jalan-jalan Tuhan dan didikannya itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu adik-adik pernah melintas di jalan raya. Nah, kalau di jalan raya itu pasti sudah ada rambu-rambu lalu lintas yang mengingatkan supaya pengendara sepeda motor ataupun yang membawa mobil taat dan patuh pada rambu-rambu lalu lintas. Satu contoh misalnya ketika ada lampu merah, tentu seorang pengendara harus taat dalam rambu-rambu lalu lintas itu. Kalau lampu merah misalnya, itu mengingatkan kepada para pengendara semua supaya berhenti. Kemudian lampu kuning hati-hati, lampu hijau harus berjalan. Nah, semua itu harus dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, maka akan ada sanksi, ya, akan ada sanksi. Atau mungkin juga ketika seseorang tidak taat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas, maka akan terjadi yang namanya kecelakaan.
kecelakaan. Nah, kalau sudah kecelakaan, yang rugi siapa? Kita. Yang rugi siapa? Orang juga. Kita menabrak orang, terus ganti rugi, terus kita juga harus mengeluarkan biaya yang banyak. Mungkin saja sepeda motornya atau mobilnya juga mengalami kerusakan. Nah, karena itu seorang pengendara harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar keselamatannya terjaga dan dia juga bisa selamat sampai tujuan. Demikian juga lah adik-adik dalam hal berbahagia katanya, yaitu mematuhi jalan-jalannya dan mendengarkan didikan Tuhan. Di manakah ini terdapat? Tentu jalan-jalan Tuhan itu bisa kita lihat dalam Alkitab. Di situ banyak aturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian juga jalan-jalan Tuhan itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dinasehati oleh orang tua. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi mereka mengarahkan kita untuk hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Kemudian mendengarkan didikan. Mendengarkan didikan dari siapa? Dari Tuhan. Lewat siapa? Bisa lewat orang tua. Bisa juga lewat guru-guru sekolah minggu. Atau orang-orang yang mengasihi kita. Nah, mereka pasti akan mendidik kita dengan ilmu yang baik, dengan peraturan dan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Artinya mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah penuh dengan hikmat. Nah, mengapa mereka mendidik kita dan mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dikasihi orang tua. Karena itu mereka pasti berharap agar kita menjadi anak-anak yang bijaksana dalam kehidupan ini. Anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua supaya hidupnya berbahagia. Anak-anak yang mau mengarahkan pandangannya itu kepada Tuhan. Nah, karena itu tidak salah kalau kita mengingat lagu baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Nah, karena itu membaca kitab suci adalah suatu didikan dan ajaran dari Tuhan. Nah, itu dia kalau kau mau berbahagia, kalau kita mau berbahagia. Jadi konsep berbahagia bukan yang ada dalam pikiran kita loh, tapi pikiran Tuhan. Supaya setiap anak itu mau mengarahkan dirinya untuk didikan dan pengajaran dan arahan dari Tuhan. Nah, selain berbahagia, apakah keuntungan yang akan kita dapat? Nah, ini dia kan. Kalau kita bergembira, tentu hati senang, wajah juga berseri-seri. Selain itu, ketika kita memelihara jalan Tuhan dan didikan Tuhan, maka yang akan kita dapat itu adalah ayat 35. Siapa mendapatkan aku, dia akan mendapatkan hidup. Jadi orang yang memelihara jalan Tuhan dan yang selalu mendengarkan didikan, dia akan menerima kehidupan. Nah, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang panjang umur, kehidupan yang diberkati Tuhan. Artinya hidupnya jauh lebih bermakna, jauh lebih bermanfaat, dan hidupnya akan penuh dengan masa depan yang penuh pengharapan. Jadi semua yang kita lakukan itu gak akan sia-sia loh. Jadi bergembiralah jikalau engkau selalu turut dalam jalan Tuhan. Bergembiralah kalau kau mendengarkan didikan, karena kau akan memperoleh hidup dalam masa mudamu. Ya, nah adik-adik sekalian, kebalikannya, kalau kita tidak patuh dalam ajaran dan didikan Tuhan, ada nggak konsekuensinya? Oh, pasti ada. Nah, ibarat di rumah, kalau adik-adik tidak menuruti nasihat orang tua,
Ayo, apa yang terjadi? Apakah orang tua akan diam saja? Tentu tidak. Akan dinasehati, atau mungkin dimarahi, atau mungkin kena pukul sama orang tua. Ayo, siapa yang sering kena pukul karena nggak mendengar nasihat orang tua? Pasti ada kan? Nah, bentuk kemarahan ataupun pukulan dari orang tua, entah dicubit itulah teguran dari orang tua, supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang bijaksana. Nah, demikian jugalah Tuhan. Ada konsekuensi ketika kita tidak mau mendengarkan didikan Tuhan. Ketika kita tidak mau mengikuti dan memelihara jalan-jalan Tuhan, akan ada konsekuensinya, hukumannya ada. Dalam ayat 36 telah dijelaskan. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, dia merugikan dirinya. Nah, semua orang yang membenci aku, dia mencintai maut. Maka orang yang tidak mau memelihara jalan Tuhan dan tidak mau mendengarkan didikan, upahnya adalah maut atau kematian. Ini adalah hukuman bagi mereka yang tidak taat, bagi mereka yang tidak setia terhadap didikan dan ajaran Tuhan. Karena itu adik-adik sekalian, bergembiralah ketika kalian dididik. Bergembiralah ketika kalian diajar, karena kalian akan memperoleh hidup. Tapi bagi mereka yang bebal hati, tidak mau mendengarkan nasihat, didikan dan ajaran, juga tidak mau memelihara jalan Tuhan, maka upah mereka adalah maut. Karena itu poin yang kedua mau dikatakan adalah peliharalah selalu apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Pakailah apa yang masih Tuhan berikan kepadamu. Jangan sia-siakan semua. Selagi masih ada waktu, lagi ada kesempatan, jadilah anak-anak yang bergembira, yang menerima ajaran, pendidikan dan arahan dari Tuhan, juga lewat orang tua, lewat guru dan orang-orang yang mengasihi kita, supaya hidup ini diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang begitu besar, yang menemani perjalanan kehidupan anak-anakmu selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan bila anak-anakmu masih diizinkan beribadah di pagi hari ini, mengucap syukur, bergembira, bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga untuk firman Tuhan yang sudah sampai di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu. Biarkanlah mereka Tuhan memelihara jalan-jalanmu dan mereka mendengarkan didikan, supaya mereka jadi anak yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Juga hidup mereka diberkati. Kiranya kasih setia Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu Seresot HKBP Martoba, supaya mereka bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Karena itu peliharalah kehidupan anak-anak kami itu, agar mereka juga dalam keadaan sehat, mereka juga dalam keadaan pintar, mereka juga dalam keadaan yang bersikap patuh terhadap orang tua. Tuhan mengasihi anak-anak kami itu dalam proses masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap orang tua yang sudah memberikan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, dan semua hal yang baik untuk anak-anak mereka. Kiranya setiap orang tua diberikan umur yang panjang, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Juga diberkati dalam pekerjaan untuk menafkahi, memenuhi kebutuhan setiap anak-anaknya. Kiranya apa yang mereka kerjakan itu boleh memperoleh hasil yang baik untuk mereka pakai di tengah-tengah keluarga mereka, juga untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Tuhanlah yang menjaga dan selalu merawat setiap orang tua. Tuhan juga yang selalu melindungi dan menambahkan berkat kehidupan
kebahagiaan dan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan ulang tahun. Biarkan Tuhan berikan mereka umur yang panjang, kebahagiaan dan sukacita. Berkati orang tuanya. Jikalau ada anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan Kau sembuhkan sakit penyakit mereka, agar mereka boleh pulih dari sakitnya dan kemudian boleh memuji memuliakan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan pada waktunya nanti kami akan memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, saat ini juga kami bermohon kiranya Tuhan menjaga kami semua, dijauhkan dari sakit penyakit, terlebih virus COVID-19 yang masih merebak saat ini di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan kepada kami, sehingga kami tetap dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mohon ampun untuk dosa pelanggaran kami, supaya tidak terhalang anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengarlah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, buat adik-adik yang di rumah, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ayo, angkat persembahannya semua, karena kita akan mau mengucapkan, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, di sini kami bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan, Adik-adik, tadi kita sudah menyerahkan persembahan kita. Karena itu marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai bertemu minggu depan dalam ibadah sekolah minggu HKBP Seresot Martoba. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.